Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu persis apa yang kita lakukan dimanapun, kapanpun. Dan setiap yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Kebaikan kembali kepada kita, keburukan pun akan kembali kepada kita. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, tidak ada satupun kejadian yang bisa terjadi, apakah nikmat maupun musibah, kecuali semuanya terjadi hanya dengan izin Allah. Termasuk pertemuan ini, termasuk pertempuran yang ada di Palestina. Apapun hanya bisa terjadi biiznillah. Ada yang diizinkan Allah, ada yang diridhoi Allah. Tidak semua yang Allah izinkan Allah ridho. Tetapi apa yang Allah ridhoi pasti terjadi dengan izin Allah, tapi Allah menyukainya. Pencurian terjadi dengan izin Allah, tapi yang mencuri akan dapat balasan dari keburukannya. Maaf, boleh merekam, hanya lampunya dimatikan ya, silau. Ya, itu santri yang merekam, siapa? Boleh merekam, cuma periksa dulu kameranya apakah lampunya nyala atau tidak, ya. Ada orang yang berniat buruk, tapi Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Ini harus kita yakini, karena segalanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Orang mau berbuat maksiat tidak diizinkan oleh Allah, tidak terjadi. Maka orang yang disukai Allah biasanya salah satu cirinya adalah dipersulit oleh Allah berbuat maksiat walaupun dia ingin. Tapi kalau diizinkan terjadi oleh Allah maksiatnya, maka dia rugi. Karena tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada mulia dalam maksiat. Jadi ini harus dipahami ya. Nah, orang itu, ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah. Kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada Allah. Jadi tidak sholat itu musibah yang dahsyat itu. Dia tidak mau bayar zakat itu musibah, berarti pada hartanya ada harta hak orang lain. Dia tidak mau saum, dia tidak mau haji, dia tidak mau ngaji, itu musibah yang lebih besar daripada hanya ketipu, dihina, sakit, ketabrak. Itu musibah kecil sebetulnya kalau berkaitan dengan fisik, tapi musibah besar kalau kita tidak diberi nikmat iman,
tidak diberi nikmat amal soleh. Makanya jangan terkagum-kagum kepada orang yang diberikan kesehatan, kelapangan, kedudukan, melimpahnya harta, penampilan indah, tapi oleh Allah tidak diberikan nikmatnya sholat, nikmatnya tahajud, nikmatnya saum, nikmatnya sedekah, nikmatnya beramal soleh. Jelas ini hadirin? Jadi kalau rezeki itu jangan hanya ke fisik, jangan hanya ke materi, tapi ada rezeki yang lebih besar, namanya hidayah. Bisa menikmati jadi orang Islam dan taufik bisa beramal. Ini seperti santri ya, ada yang sedang tidur, sebetulnya rugi itu. Yang satu diberi ilmu, yang satu diberi ngorok ya. Tapi yang diajak ngobrol ini kalau lagi tidur mah nggak dengar juga. Nah Bapak Ibu yang baik, kita akan kembali membahas tentang sukses hidup ini apa. Sekali lagi, orang yang sukses itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau kita ingin lihat manusia sukses, bukan manusia yang diberi dunia. Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia ini panggung sandiwara, begitulah katanya. Cuma mampir. Dah begitu. Udah banyak yang hidup di dunia ini. Dah meninggal, nggak dibawa. Siapa yang bawa dunia ini kan? Nggak ada. Ngaku-ngaku itu harta saya, ini aset saya, ini punya saya, itu perusahaan saya, itu rumah saya mati, dah selesai. Nggak dibawa, tidak dibawa. Mau maharaja, mau diktator, mati semuanya. Tidak dibawa dunia ini. Benar atau benar? Mau dibawa kemana? Mau sehebat apapun mati demi Allah. Kita hanya menunggu giliran. Di dunia ini hanya mampir. Dunia ini hanya tempat berbekal pulang. Kalau kita pergi ke suatu tempat, mampir, kita tidak usah mempersiapkan segalanya untuk di sana lah, pasti pergi lagi. Misalkan dari sini mau ke Jakarta, lalu berhenti di rest area tempat istirahat. Tidak usah kita memikirkan segalanya untuk rest area, benar? Cuman mampir. Ingat baik-baik, dunia ini hanya mampir. Sukses di dunia ini bukan punya dunia. Dunia ini dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Ingat baik-baik santri ya, supaya tidak merasa wah hebat, karena awal dari cinta dunia adalah kekaguman terhadap dunia ini. Jangan kagum. Kalau punya boleh, terserah Allah. Kalau Allah ngasih ya nggak apa-apa, sesuka Allah ya. Mau dikasih jabatan, kedudukan, gelar, apapun oleh Allah dikasih, syukuri. Tapi jangan kagum, karena dunia ini selain tempat mampir, sepenuhnya adalah tempat ujian. Baik dikasih uang banyak, sedang, sedikit, semuanya ujian. Baik dikasih gelar tinggi atau tidak sempat kuliah, semuanya ujian. Baik yang wajahnya cakep, yang sedang atau merasa kurang cakep, semuanya ujian. Jawab, mana yang lebih berat? Yang diberikan yang bagus, yang banyak, atau yang sedikit, yang kurang? Mana yang lebih berat? Ujian mana? Diberi yang kita inginkan atau diberi yang tidak kita inginkan?
Mana suaranya, keluarkan. Apa cirinya ujian berat? Ciri ujian berat itu adalah yang paling membuat orang lebih mudah lupa kepada Allah. Sekarang di Palestina itu menurut secara hitungan duniawi berat sekali, ya. Dibom tiap hari, diblokade, tidak ada air, tidak ada makanan, secara duniawi itu berat. Tapi sangat boleh jadi di sana setiap waktu itu ingat kepada Allah, berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah. Bandingkan dengan kita sekarang, kan? Lebih banyak ingatnya, lebih banyak lupanya. Lupa. Sebetulnya di balik ujian besar di Palestina, di sana nikmat besar. Nikmat senantiasa ingat kepada Allah, nikmat tawakal kepada Allah, nikmat pasrah kepada Allah, nikmatnya berlindung kepada Allah. Ketemu makanan sedikit boleh jadi sangat bersyukur, ketemu air sedikit bersyukur, dibanding kita yang diberi nikmat segala macam ribut saja terus, jarang ingat kepada Allah. Benar? Ya, sederhananya naik pesawat lah. Kalau pesawatnya lancar, tidur, nonton video, dengar musik, sedikit yang ngaji. Tapi ketika pesawatnya ada guncangan, semuanya zikir. Ya Allah, ya Allah. Nah, lulusnya menghadapi ujian hidup ini, sejauh mana ingat kepada Allah dan patuh ke Allah. Menyimak beberapa video ringkas dari Palestina, ya. Waduh, benar-benar kagum sampai ke anak-anak kecil. Bapak saya sudah meninggal, syahid. Bapak saya sekarang di surga. Itu orang Israel, dia tidak tahu, mereka pengecut, mereka hanya punya senjata. Nanti di neraka rasakan. Mereka akan tahu pahitnya di neraka seperti apa. Kami akan ke surga. Mereka tidak mengenal Allah, kami mengenal Allah. Luar biasa, itu anak kecil. Kita tidak berani bicara begitu. Ada yang meninggal, kenapa kamu sedih? Jangan nangis begitu. Bukankah sekarang jadi syahid? Kita semua akan mati, semuanya akan mati, hanya masalah waktu. Tapi mati dalam keadaan terbunuh di medan perang, syahid. 70 orang bisa mendapatkan syafaat. Kita semua akan mati. Harusnya engkau bersyukur. Semua akan mati, di sana mati, di sini juga mati, benar? Hebat memang kalau orang sudah punya kekuatan iman itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ujian yang membuat kita dekat dengan Allah, itulah sebetulnya nikmat besar. Kadang-kadang lewat sakit, kadang lewat ditipu, kadang lewat di PHK, kadang lewat dikucilkan, difitnah. Kita harus mulai membalik ini cara berpikir kita. Jangan sampai kita tertipu oleh duniawi ini. Seakan-akan sukses besar. Kalau kita dikasih dunia terus-menerus tapi ke Allahnya tidak, itu namanya istijraj. Dikasih oleh Allah tapi untuk membenamkan di dalam kehinaan. Hati-hati ini para orang tua. Jangan sampai sibuk ingin anaknya kelihatan sukses dunia, tapi pas meninggal dikubur hancur, babak belur anak ini. Hati-hati, suksesnya seorang anak itu bukan dikasih dunia topeng, tapi dikasih ketakwaan. Nah, pertanyaannya gimana menghadapi ujian hidup ini?
Ujian ini terjadi dengan izin Allah dan hanya Allah juga yang dapat menyelesaikannya. Surat Yunus 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira wa iyyamsaskallahu bidurrin, menimpakan kemudaratan, Allah menimpakan kemudaratan, ujian dalam bentuk apapun, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau kita diberi gelisah, tidak ada yang bisa membuat tenang selain Allah. Kalau kita dililit kesempitan rezeki, tidak ada yang bisa membuka rezeki selain Allah. Kalau kita terhina, tidak ada yang bisa mengangkat selain Allah. Kalau kita ditakdirkan sakit, tidak ada kesembuhan selain yang menyembuhkan Allah. Semua musibah terjadi dengan izin Allah, dan semua solusi juga hanya ada dari Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Jodoh, haji, sembuh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, tentu saja ada syariatnya, ya, ada syariatnya. Tapi kalau Allah menetapkan sesuatu, maka jalan menuju takdir tersebut akan ada. Ini adik, Allah takdirkan ini santri ini akan kuliah di situ, misalkan di sebuah, pasti ada jalannya. Ada jalannya nanti ke sana. Tapi orang tua saya uangnya tidak cukup, gak ada masalah. Nanti Allah menyediakan jalan. Mungkin beasiswa, mungkin entah apalah, pokoknya jalan. Kalau ada takdirnya sembuh, nanti ketemu dengan dokternya, ahlinya, ketemu dengan obatnya, ketemu dengan syariatnya. Begitulah. Kalau Allah menghendaki ini harus umroh, dan orang itu tidak punya uang, nanti Allah gerakan. Adakah dia dapat hadiah umroh atau menggantikan seseorang, akan ada jalannya. Dan hanya Allah yang maha kuasa, tidak ada selain Allah. Kalau tidak, kalau iya bagi Allah tuh. Enak hidup begitu, hadirin. Makanya bagaimana sekarang supaya kita termasuk yang ditolong oleh Allah. Nah, apa pintunya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa, jalan keluar bagi masalahnya, semua masalah apapun, dan Allah memberikan pertolongan yang tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, tidak tersangka-sangka, tidak disangka-sangka. Jadi solusi hidup ini apa jadinya? Takwa. Kita harus jadi ahli takwa. Jadi jangan takut oleh ujian hidup, pasti ada. Jangan takut oleh masalah yang akan kita harungi, pasti ujian terus sampai kita meninggal. Tapi takutlah kita tidak ditolong oleh Allah. Itu jadi masalah terbesar kita tuh bukan persoalannya, bukan ujian hidupnya. Masalah terbesar kita tuh layak ditolong Allah atau tidak. Kalau kita ditolong oleh Allah sudah beres, tidak ada yang ribet hidup ini. Ya, semua urusan ada di tangan Allah, tidak ada yang rumit. Allah mengetahui segalanya. Allah maha tahu atas segala-gala masalah yang ada, yang akan ada. Allah menguasai setiap solusi dari masalah apapun juga. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, dan mudah bagi Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Walaupun seluruh manusia menghalangi, enggak bisa.
Apa yang Allah kehendaki mutlak akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, walaupun bergabung jin dan manusia seluruhnya mau membantu kita, tidak akan bisa. Karena penguasa kejadian adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini bagaimana? Yakinkah, ikut yakin tidak nih? Kalau ini sudah yakin, ini sudah enak hidup ini. Karena yang membuat berat itu adalah kurang yakin. Apa sih takwa? Surat Al-Baqarah yang pertama kali disebutkan tentang ciri orang bertakwa di surat Al-Baqarah ayat 3 itu ya, di antara 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini yang pertama. Jadi yang gaib itu yang tidak tercerap oleh indera kita. Allah gaib, tidak kelihatan oleh mata kita, tidak terekam oleh indera kita, tapi yakin Allah ada, pencipta, penguasa langit bumi. Allah maha melihat, maha menguasai segalanya. Makin yakin, makin takwa. Jadi kalau orang sudah yakin ke Allah, udah tenang aja hidup ini, benar-benar tenang. Kalau orang kurang yakin, kurang bahagia. Tidak yakin, cemas. Makanya disebutkan kenapa 360.000 tentara Israel yang disiapkan tidak menyerbu juga. Kata salah satu penyebabnya adalah sangat takut mati. Padahal kita pasti mati. Apa yang kita takutin dari mati? Tidak ada. Kita pasti mati. Setiap waktu kita juga bersiap menghadapi kematian. Yang kita khawatirkan ya cuma tidak husnul khotimah. Bukan masalah matinya, tapi akhir kematian kita. Ini hari ini tidak ada jaminan keluar dari sini selamat. Dulu ada yang turun dari tangga ini meninggal. Ada yang pergi meninggal. 1001 jalan menuju kematian. 1001 jalan, dan bisa datang dari mana aja. Ada yang naik lift, turun, kejepit di dalamnya. Macam-macam jalan menuju kematian itu, ya. Tidak usah tua juga. Bagaimana kita meyakini kematian? Yakin bahwa kita sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah. 120 hari di rahim ibu sudah beres tentang kematian kita. Kita mati gimana caranya? Mati kita ini cuma satu penyebab kita mati, yaitu dicabut nyawa kita oleh malaikat maut atas perintah Allah di tempat yang Allah tetapkan dengan cara yang Allah kehendaki. Itu keyakinan gaib kita kepada yang gaib. Maaf ya, ada malaikat maut yang bakal nyabut nyawa kita. Kita tidak bisa mati kecuali pada waktu yang ditetapkan Allah. Kalau belum waktunya nggak mati. Jadi meninggal tuh bukan karena sakit, bukan. Tidak ada sakit yang membuat kita meninggal. Sakit itu jalan saja. Jalan kita meninggal. Kalau kita meninggalnya di rumah sakit ini, tetapan Allah di kamar sekian, di tempat tidur itu, kita naik ke sana tuh, ke tempat tidur itu. Meninggal di kilometer 95,
Pasti kita akan menuju ke sana, karena malaikat maut nanti nyabutnya di sana. Meninggal di laut, ada yang di mana kira-kira laut manaan? Misalkan meninggal di laut, mana sih laut tuh? Ya di laut Hindia apa? Laut Pasifik, lah ke sana nanti. Kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa. Gak apa-apa. Gimana kalau saya meninggalnya dimakan ikan? Ya berarti kalau sudah rezeki ikan ya sudah. Nanti gimana saya di alam barzah? Beda lagi itu alam. Itu pun kita harus yakin kepada yang gaib. Oh ya, makasih. Jadi benar-benar keyakinan kepada adanya malaikat, adanya iblis, adanya setan, adanya alam barzah, adanya qada dan qadar, ada yaumul hisab, ada sorga, ada neraka, harus yakin. Makin yakin, makin dekat dengan ketakwaan kita. Alhamdulillah 5:30 guru kita di MQFM sudah siap, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menyehatkan beliau, memuliakan beliau, keluarganya, keturunannya, dan memberikan istiqomah dalam iman, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam amal soleh, sampai kelak husnul khotimah, berkumpul jadi ahlul jannah. Silakan di MQFM 102,7 Bandung, ada guru kita Kiai Haji Miftah Farid. Bangga Pak Miftah. Ya, tidak bisa bergabung di sini, medianya berbeda jalurnya. Lanjutkan nih, sampai di mana nih? Tadi lagi hot-hotnya nih. Ya, ikan. Kenapa pagi-pagi jadi makan ikan? Alhamdulillah. Makanya hati-hati yang sering makan ikan, ya. Kenapa hati-hati? Ya hati-hati saja. Bisa ada durinya ya. Apakah nanti kalau kita banyak makan ikan, nanti kita dibalas jadi dimakan ikan? Ya enggak serumit itulah. Tapi keyakinan kepada yang gaib, contoh ya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Ini keyakinan ini saja sudah membuat kita susah berbuat maksiat. Mau maksiat di mana? Allah melihat kita, tidak ada yang tersembunyi, di lapang, di kamar, mau sendirian, mau rame, Allah Maha tahu. Maha tahu, Maha menyaksikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jikalau kamu berbuat jahat, berbuat jelek, itu pun bagi yang melakukannya. Selesai. Mau apa kita sibuk ingin dinilai orang? Mau apa? Mau apa? Kan? Mau apa ingin dipuji orang? Mau apa ingin dikagumi orang? Gak ada apa-apanya sama sekali. Kita berbuat baik, sudah nikmat dari Allah. Orang mau tahu mau tidak sama, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak, nggak ada masalah bagi kita. Allah pasti menghargai kebaikan kita. Orang mau balas budi atau tidak, terserah beliau. Hebat kalau orang sudah yakin, Allah melihat, Allah membalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kita akan lihat nanti balasannya. Yakin semuanya ada balasan. Ya, dunia mampir, nanti tidak selesai semua di dunia ini. Ada penjahat yang tidak ditangkap, banyak, nggak apa-apa. Nanti ada saatnya di akhirat. Kita yakin akan ada hari pembalasan. Makin yakin, walaupun tidak selesai di dunia, dapat nanti. Yakin tentang sorga, yakin tentang neraka. Ini membuat hidup ini lebih enteng nih.
Dan ribet-ribet tuh hanya duniawi saja. Saya sakit hati, kenapa Bu? Saya dihina. Dihinanya di mana? Di dunia. Udah nggak apa-apa. Pasti itu urusan dunia tuh. Dihina nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita bersikap hina atau suka menghina. Dihina, Nabi juga dihina. Difitnah, Nabi difitnah. Dimusuhi, Nabi yang sempurna juga dimusuhi, nggak ada masalah. Mau apa sakit hati, nggak ada kerjaan, benar? Kita sakit hati bukan karena dihina orang, kita sakit hati karena kita menyakiti diri kita sendiri. Kita sakit hati karena kita cinta kepada penghormatan orang, cinta dunia yang banyak sakit hati. Apakah tidak boleh dendam seperti, beda lagi urusannya. Kalau seperti di Palestina itu Israel menjajah, kita harus tidak suka kepada penjajahan. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Kita ikut benci dengan yang Allah benci. Nah, hadirin sekalian, ayo kita tingkatkan keyakinan ini. Seperti kita jarang yakin ada malaikat yang mencatat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita harus yakin ini ada yang mencatat. Ini bicara ini selain didengar oleh Allah dan Allah pasti maha ingat, segala-galanya tidak ada yang dilupakan. Tapi Allah juga memerintahkan malaikat, menciptakan juga malaikat yang mencatat perkataan ini. Kita harus yakin ini ada malaikat yang mencatat. Tidak ada perkataan ini yang luput, termasuk yang bergumam, menghina, mencela. Itu udah pasti dicatat dan akan ketemu dengan kita nanti di yaumul akhir. Makanya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Beriman kepada Allah, yakin Allah mendengarkan setiap ucapan ini, dan beriman kepada hari akhir, yakin nanti ada hisabnya perkataan ini. Begitulah rekan-rekan sekalian, kita harus yakin ada Allah yang maha gaib. Allah juga menciptakan setan yang selalu membisiki kita untuk berbuat keburukan, membisiki kita untuk takut miskin sehingga kita tidak mau bersedekah, tidak mau bayar zakat, tidak mau berwakaf. Ada setan yang menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan baik sesuatu yang jahat. Tipuan setan kita harus tahu dan yakin ini ada makhluk ciptaan Allah yang tidak kelihatan oleh kita. Mereka keroyokan kepada kita, kita dia lawan dia sendirian. Mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat setan. Setan tidak punya kerjaan lain selain nipu kita. Kita banyak kerjaan, tapi ada Allah penguasanya. Jadi kalau kita berlindung ke Allah, setan tidak berdaya. Ada dua yang tidak bisa ditipu setan. Satu, mukhlasin, orang yang ikhlas sekali, setan tidak berdaya. Dan yang kedua, orang yang tawakal, orang yang hatinya tuh benar-benar kepada Allahnya tuh bertawakal. Nah, setan tidak berdaya. Makanya orang-orang yang sibuk dengan pujian orang, sibuk dengan kekaguman orang, sibuk dengan berharap kepada selain Allah, itu rentan sekali ditipu setan, diperdaya. Dan orang yang bersandarnya kepada selain Allah, itu juga udah. Pokoknya yang berharapnya kepada selain Allah itu makanan tipu daya setan. Ya begitulah, memang Allah menciptakan yang gaib diantaranya setan. Kita juga harus ingat-ingat terus di alam barzah nanti seperti apa kubur kita. Kita memang tidak bisa melihat sekarang, tapi kita harus yakin nanti kita meninggal akan dikubur.
Ketika hidup waktunya beramal, tapi ketika mati kita nanti selesai waktunya beramal, waktunya memikul. Seperti apa nanti kita keadaan kubur kita, itu juga harus bagian dari ketakwaan. Orang takwa akan berpikir, aduh nanti kubur saya bagaimana. Bukan untuk stres ya, tapi untuk menyiapkan. Saya juga harus siap-siap nanti di kubur, saya ingin kubur saya terang. Makanya harus banyak ilmu yang manfaat yang disampaikan, harus banyak amal jariahnya, harus sekuat tenaga memberikan yang terbaik kepada anak-anak, baik anak kandung, anak asuh, anak didik, supaya dengan izin Allah nanti mereka mendoakan. Nah, ini adalah bagian daripada keimanan kita, ada alam barzah nanti. Di yaumul hisab kita juga harus tahu nanti dihisab. Makin banyak barang ngejungkel kita ini nanti. Demikianlah kelihatannya pada stres nih hadirin. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana supaya yakin kepada yang gaib? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Suhana Anzalna, santri AA yang tersayang. Punten A. Udah, tidak usah banyak komentar. Setiap komentar dicatat nanti dia. Langsung. Jadi A, sedikit curhat. Saya itu orang yang menekuni bidang musik gitu A. Dan juga keluarga saya itu dari turun-temurun memang sukanya seni musik gitu. Nah jadi sekarang saya tuh suka buat konten-konten gitu untuk dakwah gitu A. Tapi sembari itu Hana juga suka upload nyanyi-nyanyi yang bukan berbau islami. Tapi nyanyinya tuh nyanyi-nyanyi India kah, kadang dangdut juga, kadang lagu-lagu yang lain juga gitu. Karena saya memang suka semua genre gitu A. Nah terus saya pernah gitu pengen viral kayak AA gitu kan, pengen terkenal. Tapi karena dengar cerita AA yang terkenal susah untuk setiap hari ketemu orang, harus senyum, harus foto sana sini, saya rasa itu terlalu rumit gitu untuk jadi artis. Jadi gimana A untuk terkait hukum musik itu sendiri, dan juga saran dari AA buat Hana, apakah Hana boleh VIP dan viral gitu? Begitu A, terima kasih A. Baik, terima kasih. Mau apa viral ya? Yang penting hidup ini adalah disukai Allah. Tidak penting sama sekali kita sibuk ingin disukai orang, mau apa? Kalau kita sibuk ingin disukai orang, kita cenderungnya acting hidupnya tuh. Jadi ngebagus-bagus topeng dan tidak akan bahagia. Makanya Ade harus jelas dulu mau apa, hidup tuh mau bahagia atau tidak. Nah kalau bahagia itu kuncinya cuma dua, satu iman, dua amal soleh. Nah sekarang bikin konten itu gimana? Konten itu meningkatkan iman dan jadi amal soleh atau tidak? Lalu orang yang dengar konten kita ini, dia nambah iman atau jadi amal soleh atau tidak? Pikirkan dua saja itu, tidak usah ribet ya. Mau ngapain juga pengen apa viral? Jangan, nggak usah pengen viral, ingin diterima aja oleh Allah udah cukup. Ini saya bikin konten bagus, tapi yang lihat cuma satu, saya sendiri, ya nggak apa-apa, Allah pasti lihat kok. Kalau kita memberikan konten yang tidak baik lalu ditiru oleh banyak orang, dosanya dipikul. Sekarang bikin konten ditonton oleh 1 juta orang, memakan waktu, tapi orang jadi tidak ingat ke Allah, orang jadi berbuat maksiat. Itu benar-benar nanti dipikul tuh. Setiap orang yang berbuat dosa
dipikul oleh penyebarnya itu. Makanya kan ada yang pernah ini khotbah Jumat dengar begini, di mana sih perempuan nakal? Tuh, hanya ngomong tuh begitu, ditunjukkan tuh, maka dia pergi ke tempat wanita nakal itu dan berbuat dosa. Yang nyebut tuh itu kebagian dosanya itu. Nah ternyata disebarkan ke yang lain, jadi tiap yang berbuat dosa di sana dipikul oleh tuh, hanya nyung tuh aja, karena menunjukkan keburukan. Gak usah mikir viral-viralan, pikir aja konten ini tuh disukai Allah atau tidak. Cirinya apa? Ningkatkan iman dan jadi amal soleh atau tidak. Gak penting terkenal tuh, sama sekali tidak penting. Dan itu urusan Allah terkenal atau tidak tuh. Ya, kita pengen terkenal udah mati-matian, misalkan bikin konten ketabrak truk, ya. Emang viral tapi dia nggak nonton, ya nggak? Karena udah gepeng. Udahlah, jangan menuhankan followers, jangan menuhankan konten. Mau apa? Terus ada yang nanya, kalau AA ada medsos? Ada, tapi bukan AA yang ngurus, ada tim aja. Mah nggak pusing mau ada yang nonton mau tidak, ya. Yang penting ini Allah Maha melihat, menerima jadi amal soleh, udah selesai. Kalau toh takdirnya ini manfaat, nanti Allah akan gerakan orang. Ada yang nyetel ini, nyetel itu, denger nih ceramah ini. Ya, tapi itu terserah Allah. Jadi yang nyebarin siapa? Timnya ada. Gitu. Mim. Udah, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ya Dek, silakan Dek. Izin Ustaz, saya santri APW Ustaz, izin bertanya. Ya. Bagaimana caranya kita itu bisa mengenal setiap masalah atau setiap cobaan itu hikmah yang Allah berikan? Bagaimana caranya kita itu bisa tahu kalau oh itu hikmah dari Allah kayak gitu loh, bukan dari kita sok tahu sebagai manusia oh ini hikmah dari Allah, cuman gimana tanda-tandanya kalau hikmah yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, begitu Ustaz. Iya, setiap kejadian terjadi dengan izin Allah pasti ada hikmahnya. Kalau ingin tahu hikmahnya, yang bisa membuka hikmah siapa? Allah. Minta, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Minta bukakan hikmah dan ditolong dengan rahmat Allah, ya, minta. Kemudian sebetulnya kalau kita terus bertambah ilmu dan berusaha mengamalkannya, nanti Allah memberikan petunjuk. Dalilnya apa? At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yahdi qalbah, Allah nanti memberikan petunjuk di hati kita. Jadi makin kita takwa nanti akan ngerti sendiri, dibuka hati kita oleh Allah, ngerti apa yang Allah kehendaki ini, kita jadi ngerti, berubah. Kalau kita udah tahu hikmah, udah nggak ada lagi memble-memble itu, ya nggak? Misalkan menjelang nikah batal, ada yang stres, ada yang bersyukur. Nah tergantung, kalau dibuka hatinya, bukan yang ini jodohmu, karena ini tidak akan membawa kebaikan bagimu. Insya Allah nanti Allah berikan yang lebih baik kalau engkau sabar dan ridho dengan ujian ini. Ridho, maka ringan. Tapi yang tidak dibuka hikmahnya, ngebentur-benturkan jidat ke tembok, stres, ngejerit, karena tidak mengerti. Ya, nah itu kuncinya adalah iman. Makin yakin ke Allah, nanti Allah akan membuka hikmahnya. Yahdi qalbah. Makanya cari ilmu, amalkan.
Orang takwa itu seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Hati-hati, hati-hati. Memilih kata hati-hati, memilih sikap hati-hati, melihat hati-hati. Makin takwa cirinya hati-hati. Dia tidak mau nginjak duri. Duri itu adalah larangan Allah. Nah, kita milih mana yang tidak ada durinya, itu yang disukai Allah. Makanya orang bertakwa tuh mau bicara tuh hati-hati, mau melihat sesuatu hati-hati, mau ngambil keputusan hati-hati. Pilihannya adalah bukan duri. Duri itu adalah larangan Allah. Terakhir, ada lagi kah? Mim? Cek. Izin A, ada pertanyaan dari Zoom, dari Instagram. Maaf. Ya. Assalamualaikum A, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan gelisah ketika kita ditimpa sakit, kadang ketakutan, itu membuat kita tidak khusyuk dalam sholat dan ibadah yang lainnya A? Ya, memang tingkat kegelisahan ini berbanding lurus dengan tingkat keimanan ya. Semakin yakin bahwa tubuh ini semuanya milik Allah. Yang kedua, yakin bahwa Allah melakukan sesuatu pasti yang baik bagi kita walaupun sakit. Yang ketiga, yakin bahwa sakit yang Allah berikan ini adalah penggugur dosa, penghapus kesalahan-kesalahan kita. Yakin bahwa selama kita sakit, Allah tahu kita sedang sakit, tahu yang kita rasakan, dan selama sakit kita pun dapat pahala sabar, pahala kalau kita ridho ya. Nah, itu beda dibanding dengan yang sakit. Ini kenapa kok saya sakit begini? Nggak ada kaitannya. Dia merasa tubuhnya ini milik dirinya. Kalau gini-gini amat sih, dia berburuk sangka kepada Allah. Disangkanya Allah berbuat sesuatu itu buruk. Nggak ingat dirinya banyak dosa. Padahal sakit itu penggugur dosa. Sakit itu penggugur dosa. Ada seorang pejuang yang ditahan, dulu baca bukunya. Kemudian dia dicambuk, dan selama dicambuk itu yang dirasakannya itu memang sakit, tapi oh ini Allah sedang membersihkan dosa-dosa saya. Jadi beda rasanya ya. Dan kemudian sakit ini hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Jadi tidak sibuk mikirkan dokter dan obat, walaupun itu harus kita usahakan sebagai ikhtiar, tapi yakin yang menyembuhkan ini hanya Allah, bukan dokter, bukan obat. Itu hanya jalan saja. Jadi sejauh mana keyakinan ke Allahnya ini yang menentukan tenang atau tidaknya sakit. Terus gimana nanti saya kalau sakit meninggal? Kalau sudah waktunya meninggal, kita meninggal, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita meninggal. Jangan takut meninggal ya. Yang penting sakitnya ini mengantarkan husnul khotimah. Oh, gimana kalau kita meninggal nanti rumah saya ya ada yang ngisi ya. Anak-anak gimana? Nanti anak-anak ada rezekinya masing-masing. Ada ibu-ibu anaknya oleh Allah diberikan kehususan. Gimana kalau nanti saya meninggal, anak saya dia tidak bisa mandiri. Allah yang menciptakan anak ini lebih paham bagaimana mengurus anak ini dibanding ibu bapaknya. Nanti ada jalannya. Tuh Ndud dengan Isoh juga dua-dua, maaf ya Ndud, berbaring tidak berdaya, tidak bisa kemana-mana. Ibu meninggal, bapak meninggal, tetap aja kalau Isoh dengan Ndud masih ada umurnya, ada yang ngurus nanti. Kalau masih ada umurnya, rezekinya ada, nanti akan datang. Karena tidak bisa pergi kemana-mana, lumpuh, maka rezekinya yang akan datang. Itulah. Nanti baru rezeki ini berakhir kalau ajal sudah tiba, baru selesai rezeki kita. Sebelum kita meninggal, selama ada rezekinya, itu tetap kita akan hidup. Ya, nanti pada waktunya udah selesai, rezeki kita udah waktu aja udah selesai. Kalau masih ada umur, masih ada rezekinya. Ada lagi? Mim?
Pip, ini Pip ada di Jum. Ada orang yang datang ke rumah berniat serius untuk melamar. Saya tidak tahu lelaki itu seperti apa. Bagaimana cara yang terbaik untuk seorang wanita untuk mengetahui laki-laki ini baik atau tidak? Oh, sebaiknya jangan langsung diterima setiap datang melamar ya. Apalagi karena saya usia udah cukup, siapa aja lah yang ngelamar. Jangan begitu. Karena ini menikah ini bukan perkara sederhana. Menikah itu adalah supaya berbekal pulang. Tidak ada salahnya mencari tahu informasi, ketemu juga tidak ada masalah ya. Asal tidak berkhalwat dua-duaan untuk lebih mengenal. Pokoknya cari informasi, orang tua yang nyari informasi, temannya bisa cari informasi yang aktual. Biasanya seseorang itu akan ketahuan karakternya kalau 3 hal. Pertama, pernahkah safar, perjalanan, ketahuan akhlak seseorang. Kedua, muamalah, pernahkah bermuamalah, ketahuan tuh akhlaknya. Yang ketiga, pernahkah menitipkan amanah, biasanya ketahuan. Tapi kalau tidak begitu, kita cari informasi dari siapa yang jujur, yang bisa memberikan data benar, akurat, lengkap, dan istiqoroh. Karena Allah yang paling tahu. Ya, jangan pernah tidak istiqoroh. Karena kalau tidak istiqoroh berarti sok tahu. Harus istiqoroh. Ya. Terima kasih. Terakhir ada cukup ya. Mim. Apip. Halo. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana cara menyikapi kita dibohongi sama istri karena pinjam uang tidak bilang dulu ke suami, dan itu baru ketahuan setelah beberapa bulan. Terima kasih. Ini siapa yang bicaranya? Oh, nggak ada jasadnya? Sandi Ada dari operator. Oh iya, pinjam uangnya untuk apa ya? Kalau sudah terjadi, misalkan istri pinjam uang, tidak bilang, yang pertama tuh harus dipikirkan, kenapa ya nggak bilang? Mungkin kitanya lelakinya bengis, pelit, gampang marah ya, sehingga istri tidak berani bicara, atau mungkin darurat, ingin menolong ibunya, menolong orang tua, atau harus menutupi bayaran anak. Tapi karena sudah terjadi, sudah, yang penting kita selesaikan saja. Jangan muter-muter, kenapa kamu nggak bilang? Udah, sekarang bantu lunasin hutangnya. Udah gitu bicara baik-baik tanpa marah. Bu, ke depan ya, boleh tanyakan kenapa begini. Oh, ternyata salah, udah maafkan. Kan begitu, wal kadzimina ghaidu wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini SOP-nya kalau ingin ditolong oleh Allah. Jangan marah, kemudian maafkan, dan tetap berbuat baik. Dah begitu, maju ke depan, hidup itu jangan mundur ya. Jangan muter-muter dengan yang sudah terjadi, karena sudah terjadi. Kalau nasi jadi bubur, maka yang kita pikirkan adalah jangan marahin bubur, tapi cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Maju terus hidup ini. Siapa yang tidak punya kesalahan? Sangat boleh jadi istrinya begitu juga karena kesalahan suaminya. Mungkin pelit, mungkin kurang bijaksana, sehingga ketakutan. Udahlah, hidup maju terus ya. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Dan jangan sibuk mengungkit-ungkit kesalahan. Kalau sudah lalu, jadikan pelajaran, maju ke depan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga Allah yang menguasai segala-galanya mengabulkan kita menjadi ahli takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Duhai Allah yang maha mendengar, kami mohon kepadamu hidayahmu ya Rabb,
Tunjuki kami dalam apapun yang kami lakukan, kami putuskan. Karuniakan kepada kami ketakwaan ya Allah, hati yang takut padamu, wal afafa yang hidup terpelihara, wal ghina dan hidup yang selalu berkecukupan. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, wa zakiha, sucikan jiwa kami ini ya Allah. Tiada yang lebih baik, Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari mungkarnya akhlak, amal, dari nafsu dan dari penyakit. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Karim. Engkau maha menyaksikan segalanya. Kuatkan iman sahabat saudara-saudara kami ini ya Rabb menghadapi ujian ini. Berikan ketenangan, turunkan sakinah, turunkan kekuatan hati yang ridho, kesabaran dan kemenangan ya Allah. Engkaulah satu-satunya pemilik kemenangan. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya ya Allah. Engkaulah yang menciptakan dan menggenggam mereka. Cerai-beraikan kekuatan kaum zalimin ya Allah. Kembalikan Masjidil Aqsa kepada umatmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni kami belum bisa berbuat banyak ya Karim. Mampukan kami berbuat sesuatu untuk menolong saudara-saudara kami. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana untuk suami yang berpikir negatif? Ini kepada yang nanya suaminya negatif terus, maka jawabannya kita yang positif ya. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.